Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya di mata kuliah Himpunan Logika Samar dengan judul Implementasi Fuzzy Mamdani dan Sugeno dalam memperkirakan jumlah produksi beras. Latar belakangnya, pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari bercocok tanam. Salah satu hasil pertanian terbesar di Indonesia adalah beras. Beras merupakan pangan pokok khususnya bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, UD Siregar yang terletak di desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, merupakan perusahaan yang memproduksi beras. Kebutuhan akan barang pokok semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan penduduk akan pangan juga semakin meningkat karena besarnya jumlah penduduk terkait langsung dengan penyediaan beras. Kebutuhan beras yang terus meningkat dapat mempengaruhi terhadap produksi beras itu sendiri. Jika antara kebutuhan dan persediaan tidak seimbang, maka persediaan berkurang yang berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran. Dan banyaknya beras yang tidak tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan yang sedikit, maka akan berdampak kerugian terhadap produsen. Permasalahan yang dialami perusahaan UD ini diperlukan suatu metode yang dapat memperkirakan jumlah produksi beras terhadap permintaan dan juga persediaan. Salah satu cara untuk memperkirakan produksi beras adalah dengan mengidentifikasi apakah produksi akan bertambah atau berkurang. Dalam melakukan identifikasi produksi beras dapat digunakan logical fuzzy, di mana logical fuzzy ini digunakan karena memiliki kemampuan dalam memproses pola pikir secara bahasa sehingga tidak menggunakan persamaan matematika yang rumit. Pada penggunaan konsep logical fuzzy ini akan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno. Ada dua data yang akan digunakan dalam tugas ini, yaitu data training dan data testing. Data training diambil dari perusahaan UD Siregar, dan data testing diambil dari CV Beni Jaya Mandiri. Penerapan logika fuzzy pada tugas ini diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah produksi terhadap jumlah permintaan dan jumlah persediaan beras di perusahaan UD Siregar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat program ini terlihat pada gambar 1, yaitu yang pertama penentuan variabel, selanjutnya fazifikasi, selanjutnya inferensi, selanjutnya pembentukan aturan fuzzy, dan yang terakhir defusifikasi. Yang pertama penentuan variabel, di mana di sini saya menggunakan 2 variabel input dan 1 variabel output, di mana dengan menggunakan linguistik. Yang pertama untuk nilai permintaan memiliki nilai linguistik turun, persediaan memiliki nilai linguistik sedikit dan banyak, dan untuk produksi nilai linguistiknya berkurang dan bertambah. Yang ketiga fazifikasi. Fazifikasi merupakan proses perubahan input sistem yang mempunyai nilai numerik menjadi nilai variabel bahasa. Nah, adapun data persediaan permintaan dan jumlah produksi diambil dalam 1 bulan yang ada di data setiap hari. Data tersebut ditampilkan pada tabel 1 ini. Pada tabel 1 ini akan digunakan menjadi data latih, di mana data latih sebanyak 31 data dan data uji diambil dari tabel 6 sebanyak 10 data. Selanjutnya, ketiga variabel tersebut dapat dibagi masing-masing menjadi 3 himutan fuzzy. Dapat dilihat pada tabel kedua, yaitu tabel permintaan. Di variabel permintaan, persediaan, dan produksi. Dari tabel 2 ini dapat dilihat semesta pembicaraan untuk setiap variabel fuzzy, di mana variabel permintaan dan persediaan sebagai input dan produksi sebagai output. Nah, selanjutnya kita dapat membentuk fungsi keanggotaan dari variabel permintaan dan persediaan dari produksi dengan menggunakan persamaan pertama ini. Fungsi keanggotaan permintaan pada variabel permintaan diketahui 2 nilai linguistik turun dan naik dalam rentan 37.580 sampai dengan 35.580. Untuk nilai linguistik turun, maka akan menggambarkan grafik kita gunakan dengan pendekatan fungsi linear turun, dan untuk naik digunakan fungsi linear naik. Sehingga grafik fungsi keanggotaan permintaan dapat dilihat di gambar ini. Nilai linguistik turun dengan menggunakan pendekatan fungsi linear turun. Untuk nilai X lebih kecil dari
35.580, maka derajat keanggotaan 1, dan untuk X lebih besar dari 37.580, maka derajat keanggotaannya 0. Sehingga dengan menggunakan persamaan 1 diperoleh persamaan berikut ini. Begitupun nilai linguistik naik. Maka dari perhitungan yang telah dilakukan dari poin A dan B, maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk variabel permintaan pada persamaan 2 dan 3. Nih. Selanjutnya, fungsi keanggotaan persediaan. Pada variabel persediaan diketahui bahwa terdapat dua linguistik yang sedikit dan sedikit itu pada rentan 10.080 pieces dan pada rentan banyak itu sampai 11.900. Dapat dilihat di gambar 3, grafik fungsi keanggotaan persediaan. Nah, nilai linguistik sedikit dengan menggunakan pendekatan variabel turun dengan nilai X lebih kecil dari 10.080 pieces, maka derajat keanggotaan 1, dan untuk X lebih besar dari 11.900, maka derajat keanggotaan adalah 0. Untuk X yang berada pada rentan 10.080 sampai 11.900, maka kita gunakan persamaan 1. Didapatlah dari persamaan 1 diperoleh persamaan berikut. Begitupun dengan nilai linguistik banyak. Sehingga berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada poin A dan B, maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk variabel persediaan pada persamaan 4 dan 5 sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi keanggotaan produksi. Pada variabel produksi diketahui bahwa dua nilai linguistik yaitu berkurang dan bertambah dengan rentan nilai 36.500 sampai dengan 38.900. Dapat dilihat pada gambar 4, grafik fungsi keanggotaan variabel produksi. Nilai linguistik berkurang ini, dari nilai linguistik berkurang, kita akan menggunakan persamaan 1 untuk memperoleh persamaan. Nah, dapat dilihat sini, begitu pula dengan bertambah, kita menggunakan persamaan pertama. Setelah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada poin A dan B, maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk variabel produksi pada persamaan 6 dan 7. Yang ketiga yaitu inferensi, di mana pada tahap inferensi ini akan dibentuk aturan yang akan digunakan dalam proses perubahan input. Dapat dilihat pada tabel 3, yaitu aturan pada program fuzzy identifikasi produksi beras. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Nah, selanjutnya pembentukan aturan fuzzy dari tabel 3 itu dapat dilihat rules-nya sebagai berikut ini. Rules pertama itu if permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi berkurang. If permintaan turun dan persediaan sedikit, dan produksi berkurang. If permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi bertambah. If permintaan naik dan persediaan sedikit dan bertambah. Aplikasi aturan fuzzy. Pada tahap aplikasi aturan fuzzy ini, aturan yang kita miliki pada tabel 3 dengan sebanyak 4 aturan akan diterapkan dari setiap variabel yang kita miliki. Jika pada aturan N, maka kita akan menggunakan operasi minimum pada persamaan 8 ini, dan jika kita menggunakan OR, maka menggunakan operasi maksimum pada persamaan 9. Defusifikasi adalah pemetaan suatu himpunan fuzzy menjadi himpunan tegas, yang dimana himpunan fuzzy yang dipetakan merupakan output dari inferensi fuzzy, sehingga keluaran dari sistem fuzzy nanti berupa himpunan tegas. Nah, ini dari persamaan 10 ini akan kita gunakan, dan pada metode Sugeno ini kita menggunakan wedge of average pada persamaan 11. Pada perhitungan manual, ini akan dilakukan identifikasi produksi beras pada tanggal 4, dapat dilihat di tabel 1 tadi, di mana pada tanggal 4 itu terdapat permintaan 36.030 dan persediaan 10.800. Di sini kita akan melakukan langkah-langkah
Yang pertama fazifikasi, di mana pada tahap fazifikasi kita akan menghitung derajat keanggotaannya, di mana kita dapatkan derajat keanggotaan turun itu 0,8, derajat keanggotaan naik 0,19, derajat keanggotaan persediaan sedikit itu 0,6, derajat keanggotaan persediaan banyak itu 0,39. Aplikasi aturan fazi, yaitu kita memiliki 4 aturan atau 4 rules, dapat dilihat pada tabel 3 tadi, di mana dari 4 rules ini kita menggunakan operator N, dan kita akan menggunakan operasi minimum dari persamaan 8 ini. Persamaan 8. Selanjutnya, didapatkan alfa predikat 1 0,39, alfa predikat 2 0,6, alfa predikat 3 0,19, dan alfa predikat 4 0,19. Di sini kita selanjutnya komposisi. Berdasarkan hasil aplikasi fungsi aturan, kita akan melakukan komposisi antara semua aturan menggunakan metode maksimum. Metode maksimum ini terdapat di peraturan persamaan 9 ini. Selanjutnya, didapatkan gambar daerah hasil komposisi fungsi aturan, di mana terdapat tiga bagian daerah, yaitu A1, A2, dan A3, di mana kita akan mencari nilai A1 dan A2. Kita akan menggunakan daerah hasil komposisi berkurang, maka kita akan menggunakan fungsi keanggotaan berkurang untuk mencari nilai A1 dan A2. Didapatkan nilai A1-nya 37.964 dan A2-nya 37.460, sehingga diperoleh fungsi keanggotaannya itu X lebih besar dari 37.460, maka 0,6, di mana X lebih kecil dari 37.964 dan X lebih besar dari 38.444 itu, maka kita akan menggunakan fungsi 38.900 dikurang X per 2.400. Jika X lebih kecil dari 37.964, maka kita akan menggunakan 0,39. Selanjutnya, proses difusifikasi merupakan proses penegasan, di mana pada metode Mamadani ini menggunakan metode centroid dengan menggunakan persamaan 10. Ini persamaan 10. Selanjutnya, kita mencari nilai momen M1 didapatkan ini, nilai M2 dapat ini, M3 dapat ini. Dan selanjutnya mencari nilai luas daerah, di mana A1 didapatkan 576, A2 249,48, A3 313,56. Selanjutnya, sehingga kita dapatkan nilai Z 38.435. Dari tabel 1 akan diketahui permintaannya 36.800 pieces dengan jumlah persediaannya itu 10.800. Yang hasil dari metode Mamdani ini jumlah produksi yang tepat itu 38.430 pieces. Selanjutnya pada metode Sugeno kita juga mencari dengan fazifikasi dengan menggunakan fungsi turun sama seperti Mamdani tadi hasilnya, dan aplikasi aturan fazi juga sama, tetapi di sini kita mencari nilai Z, di mana nilai Z ini merupakan nilai minimum dari produksi dan nilai maksimum dari produksi, di mana kita ketahui bahwa nilai minimum produksi itu 36.500 dan nilai maksimumnya itu 38.900, sehingga di sini nilai predikat satunya itu 0,39, karena produksi sama dengan berkurang maka kita menggunakan nilai minimum, yaitu Z1-nya itu 3.650, alfa predikat 2 sama dengan 0,6 dan Z2 itu sama dengan 36.500, alfa predikat 3 0,19, Z3-nya 38.900,
alpha 4-nya 0,19, Z4-nya 38.900. Sehingga diffusifikasinya didapatkan Z-nya 37.166. Dari permintaan tadi kita dapatkan hasil metode Sugeno-nya itu 37.166. Selanjutnya kita akan ke pemrograman, di mana pada MATLAB Toolbox kita ketik pertama itu fuzzy pada MATLAB. Setelah kita ketik fuzzy, maka akan keluar face editor. Di sini kalau misalnya kita akan membuat metode Mamdani, maka new face Mamdani, dan jika kita membuat Sugeno, maka Visugeno. Selanjutnya kita membuat, misalkan kita memiliki dua variabel input, maka kita tinggal menambahkan edit add variable input, maka akan 2 tertambah. Begitupun dengan output. Selanjutnya kita akan melihat pada metode Mamdani, di mana range metode Mamdani saya pada permintaan itu range-nya ini, dan dengan variabel permintaan selanjutnya persediaan juga ini, dan produksi juga dengan range ini. Nah, selanjutnya setelah membuat ini, kita akan membuat grafik fungsi plotnya, di mana di permintaan itu ada turun dan naik, dan persediaan itu ada sedikit dan banyak. Pada produksi itu ada berkurang dan bertambah. Setelah kita melakukan plot, maka kita akan langsung menambahkan rules yang ada pada tabel 3 tadi. Ini sudah saya tambahkan. Di sini kita tinggal menambahkan sesuai dengan tabel 3 atau sesuai dengan rules yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita bisa merunning. Merunning ini sesuai dengan apa yang kita pakai di data training tadi. Kita memakai di data training itu 36.080 pieces dan persediaannya 10.800. Maka kita bisa diganti di sini sehingga hasil yang didapatkan ini. Sama seperti metode Sugeno. Kalau Sugeno kita pilih new face Sugeno. Dan kita juga akan tambahkan variabel inputnya 2 sehingga didapatkan berikut ini. Nih, setelah kita ubah nama variabel dan menambahkan range. Selanjutnya kita bisa membuat plot juga di mana permintaan turun dan permintaan turun, permintaan naik, persediaan sedikit banyak, produksinya bertambah dan berkurang. Selanjutnya kita bisa menambahkan rules juga. Di sini rules-nya sesuai dengan tabel 3. Dan setelah kita tambahkan rules, kita bisa langsung memasukkan data training yang kita gunakan tadi pada data training pada data 4 ya. Nah, didapatkan ini. Setelah kita cari tadi di MATLAB, didapatkan hasil seperti gambar 13 ini dan gambar 14 dari metode Sugeno. Nanti kita akan bandingkan antara MATLAB Toolbox dan GUI. Selanjutnya kita masuk ke MATLAB GUI. Di sini cara melakukan MATLAB GUI tinggal kita klik guide di command window-nya dan akan keluar seperti ini, dan kita klik karena kita sudah memiliki file
file yang sudah ini kita buka, tinggal kita buka. Ini yang sudah saya buat. Misalkan kita mau buat yang baru, kita tinggal membuat judul apa yang kita mau. Selanjutnya, kita menggunakan ini untuk tabel input dan output. Selanjutnya kita menambahkan teks apa yang kita gunakan. Selanjutnya kita tambahkan ini untuk tempat penginputannya nanti. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warna dan mengedit ini dengan sesuai dengan keinginan. Di sini misalkan prediksi produksi beras. Nah, kita bisa mengedit warna sesuai dengan keinginan. Seperti itu, dan kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya, setelah selesai, kita buat seperti ini, kita klik view callback. Kita lihat, kita akan menambahkan codingan sesuai dengan yang sudah. Ini codingan untuk edit 1, edit 2. Ini codingan untuk tombol ini klik untuk tombol reset dan keluar proses, semuanya sudah di coding di sini. Selanjutnya bisa kita jalankan, kita running. Di sini kita bisa menginputkan dan keluar hasilnya. Di sini kita bisa menggunakan reset untuk menghapus semua dan keluar dari program. Selanjutnya, setelah GUI, ini tampilan program GUI tadi, dan ini hasil program GUI. Berdasarkan hasil GUI itu didapatkan ini tadi, dan di sini perbandingan hasil Mamdani dan Sugeno yang telah kita perhitungkan dari manual, memakai Logical Toolbox dan GUI MATLAB. Nah, di sini kita dapatkan dari tabel 4 dapat dilihat hasil perhitungan metode Mamdani dan Sugeno dengan permintaan sebesar 36.030 dan persediaan 10.800. Hasil metode Mamdani menggunakan perhitungan manual didapatkan sebesar 38.435, lalu perhitungan dengan MATLAB Toolbox itu didapatkan 37.400 dan GUI itu didapatkan 37.745. Sedangkan Sugeno produksi yang dari data trainingnya itu 373 dan manualnya itu didapatkan 37166 dan toolbox MATLAB-nya itu 37.200 dan GUI MATLAB itu didapatkan 37.173. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk metode Sugeno
antara 3 perhitungan manual, MATLAB Toolbox, dan GUI tidak memiliki perbedaan rentan yang jauh. Sama seperti MATLAB Mamdani juga. Selanjutnya, pengujian data testing. Nah, data testing ini saya dapatkan dari Beni Jaya Mandiri yang sudah terlampir pada data uji tabel 5 ini. Dari tabel 5 ini dapat dilihat bahwa terlihat 10 data uji ini, kita akan mengujinya dengan menggunakan Fuzzy Toolbox dan GUI. Tinggal kita masukkan di program kita tadi, dan didapatkan ini. Dari program yang kita dapatkan ini, kita tinggal menghitung perhitungan errornya dengan menggunakan persamaan 12 dan 13, dan didapatkan pada hasil tabel 7. Dapat dilihat pada tabel 7 ini perhitungan error dan error persennya menggunakan Fuzzy Toolbox pada MATLAB dan MATLAB GUI. Pada Toolbox, Mamdani mendapatkan nilai error 2,74%, sehingga akurasinya 66,26%. Sedangkan MATLAB GUI pada Mamdani menghasilkan nilai error 3,77%, sehingga akurasinya adalah 96,23%. Selanjutnya pada Toolbox MATLAB, metode Sugeno mendapatkan error persen sebanyak 7,52%, sehingga akurasinya 92,48%. Sedangkan GUI juga mendapatkan akurasi 95,58%. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan pengujian telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa logical fuzzy dapat digunakan untuk mengidentifikasi bertambah atau berkurangnya produksi berdasarkan permintaan dan persediaan dengan metode Mamdani dan Sugeno. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dengan perhitungan manual dan program memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Dengan menggunakan metode Sugeno, pada sistem produksi beras, baik MATLAB Logi dan MATLAB GUI menunjukkan tingkat akurasi yang lebih besar dibandingkan metode Mamdani. Meskipun nilai akurasi pada metode Mamdani lebih kecil dibandingkan dengan Sugeno, tetapi nilai akurasi masih berada di 90%. Dapat disimpulkan bahwa kedua metode sangat baik dalam penentuan jumlah produksi beras pada perusahaan UD. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.